senang sekali saya Mesya Marasa Besi bisa menyapa kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 30 Desember 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sudah 5 bulan gaji tenaga honorer Satpol PP mandek, ini kata Pemda. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Maluku Tenggara, Nurjana Yunus, angkat bicara ikhwal gaji sejumlah tenaga non-ASN alias honorer di Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang mandek. Ini menyusul sejumlah tudingan yang dialamatkan kepada Pemkab Maluku terkait 5 bulan gaji yang belum terbayarkan hingga memasuki penghujung tahun 2024. Menurutnya, ternyata setelah di cross-check dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Satpol PP, hanya 100 orang dengan total anggaran 1,2 miliar. Ironisnya, anggaran tersebut sampai dengan perubahan anggaran tidak disesuaikan untuk mendapatkan tambahan gaji. Dijelaskan di APBD perubahan 2024 hingga dengan akhir anggaran tidak ada penambahan, hanya ada penggeseran. Anggaran tetap masih kurang 900 juta. Ini kira-kira mau diambil dari mana untuk membayar? Karena Satpol PP tidak ada di DPA Satpol PP maupun DPA yang lain-lain. Menyikapi polemik gaji Satpol PP ini, PLH Sekda lantas berkoordinasi dengan Inspektorat Malra untuk mengaudit dan mereview, namun tetap berkoordinasi dengan Satpol PP Malra. Namun selanjutnya menjadi pertanyaan, kenapa sejumlah personil Satpol PP lebih banyak daripada anggaran yang tersedia. Dirinya menempatkan supaya inspektorat mengaudit dan mereview. Pihaknya juga meminta laporan kinerja non-ASN Satpol PP untuk masing-masing orang agar dapat dilakukan evaluasi siapa yang melaksanakan tugas dengan baik dan siapa yang tidak. Untuk upaya penanganan persoalan tersebut kurang lebih sudah 4 kali digelar. Untuk yang pertama dipimpin oleh saya selaku Kepala Sekda dan dihadiri oleh Sekretaris Satpol PP sekitar 30 hingga 40 orang tenaga non-ASN Satpol PP. Selanjutnya Tribunal rapat kedua itu dipimpin oleh PLH Sekda yang dihadiri Satpol PP, Satpol, Kepala BPKAD, PLT Kadis Perindak, PLT Kabak Hukum dan staf tenaga non-ASN kurang dari 50 orang. Dan rapat ketiga itu ada 10 perwakilan ASN Satpol PP langsung ketemu. Hadir pula Sekretaris Satpol PP, salah satu kepala bidang. PLH Sekda Malra telah berusaha menuntaskan persoalan dengan mencari solusi berupa pinjaman uang. Dirinya berharap Satpol PP harus responsif dan bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi di internal Satpol PP sendiri. Pada saat pertemuan yang pertama dengan tenaga non-ASN Satpol PP, terungkap ada informasi yang disampaikan oleh mereka bahwa dari 200 SKI kurang lebih di bawah 100 yang aktif. Bahkan ada informasi dari oknum anggota Satpol PP sendiri bahwa beberapa nama yang ada di SKI tidak berdomisili di Malta. Bahkan ada yang berada di Ambon. Bahkan informasi ada yang memberitahukan langsung kepada PJ Bupati bahwa dari sejumlah SK tersebut banyak yang tidak aktif dan tidak berada di Malta. Karena Yunus mengungkapkan dari 200 orang yang tercatat di SK, pihak Satpol PP sendiri telah melakukan verifikasi hingga turun menjadi 110 orang. Untuk diketahui, Nurjana Yunus resmi menjabat Sekda Malra terhitung sejak 2 Desember 2024 dan terhitung baru tugas selama 28 hari. Oleh Pak Sekretaris Sekretaris Pol PP menyampaikan bahwa sudah 5 bulan pegawai non ASN belum diberikan gaji. Gitu. Setelah kami berkoordinasi, ternyata anggaran yang tersedia di Pol PP DPA Pol PP hanya 100 orang. Yang mana 100 orang 1 juta per orang dikali 12 bulan jadi 12 juta per orang kali 100 jadi 1.200.000.000. Anggaran tersebut sampai dengan perubahan anggaran tidak diusulkan untuk mendapatkan tambahan gaji. Olehnya itu di APBD perubahan sampai dengan akhir tahun itu hanya
tidak ada penambahan tapi ada pergeseran kurang lebih 300 juta ditambah 1,2 ditambah 300 juta menjadi 1,5 miliar. Nah, ada tambahan pergeseran 300 juta dari anggaran dari dinas Pol PP sendiri. 300 juta itu mereka ambil dari pergeseran dari uang makan minum. Itu digeserkan jadi tambah 1,5 dan 1,5 itu tambahan 300 juta itu hanya menambah 1 bulan. Hanya menambah 1 bulan. Kemudian ditambah jadi 1,5 dan masih kurang lebih 900 juta lagi. Yang menjadi pertanyaan, 900 juta kami mau ambil dari mana untuk membayarnya? Karena tidak ada di DPA. Tidak ada di DPA Pol PP maupun di DPA yang lain-lain. Menyala abangku. Menyala abangku. Belum makan tuh Ali. Telepon. BPKAD terus kemudian Kasat Pol PP sendiri waktu itu yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Sekretaris Pol PP menyampaikan bahwa sudah 5 bulan Menyala abangku. Belum makan tuh Ali. Menyala abangku. Belum makan tuh Ali. Kita ke berita selanjutnya, Tribunal progres pembangunan jembatan di Tetoat Maluku Tenggara 95% kini pengecoran lantai. Progres pengerjaan fisik pembangunan jembatan di Tetoat di Ohoidian Pulau Kecamatan Hoat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malaka telah mencapai 95% per 29 Desember 2024. Saat ini lingkup pengerjaan yakni pengecoran lantai jembatan penghubung dua kecamatan yakni Kei Kecil Barat dan Hoat Sorbai. Manajemen konsultan jembatan di Tetoat Abdul Rohim kepada media menuturkan untuk saat ini pekerja tengah melakukan progres pengecoran lantai jembatan. Dirinya menuturkan jadi nanti pengerjaan dirinya menuturkan jadi nanti pergantian pekerja di waktu yang telah disepakati bersama. Dirinya menambahkan akan ada portal untuk klasifikasi kendaraan
yang dapat melintasi jembatan penghubung Dian Detoa tersebut. Sementara penanggung jawab pengecoran dari Dian Pulau, Zigen Elewarin, mengungkapkan kurang lebih 200 warga yang dilibatkan untuk pengecoran lantai jembatan. %. 95%. Terus untuk sekarang ini masih di tahapan pekerjaan, tahapan apa? Tahapan pengecoran. Nah, pengecoran lantai di atas. Diprediksi berapa lama, Pak? Gimana? Diprediksi berapa lama, Pak? Prediksi itu paling lama itu 5 hari, paling lama. Paling lama 5 hari. Paling lama itu 5 hari. Pengecoran kan? Iya, pengecoran. Pengecoran lantai. Pengecoran lantai 5 hari ya. Paling lama itu. Siapa izin untuk tinggi dan lebar jembatan? Kalau lebar ya 9 meter, panjang 120. Bisa kurang-kurang. Ya, itu aja. Pak, untuk target ke masyarakat sendiri dipergunakan kapan? Rencananya memang awal tahun 2025 itu sudah mulai dilakukan. Kalau memang kemarin sudah diambil data-data namanya itu kurang lebih 200. Jadi kita bersih ya. Jadi satu shift mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore 60 orang. Nah, 60. Jadi target kerjanya itu kita target 60 meter ini kan dibagi dua sama beton. Jadi target 60 meter kurang lebih itu paling lama 5 hari, paling cepat 4 hari. Siap. Tapi boleh, Bu. Boleh, Bu.
Cek cek. Boleh Bu. Iya, 90 kan. 90%. 95%. Oke. Terus untuk sekarang ini masih di tahapan pekerjaan tahapan apa? Tahapan pengecoran. Nah, pengecoran lantai 4 dan 5. Diprediksi berapa lama Pak? Sebenarnya Diprediksi berapa lama Pak? prediksi itu paling lama itu 5 hari, paling lama. Paling lama 5 hari. Paling lama itu 5 hari. Pengecoran kan? Iya, pengecoran. Pengecoran lantai. Kita ke berita selanjutnya, tergelap peduli korban angin puting beliung di Maluku Tenggara. PT Dapin Mutiara salurkan bantuan sembako. PT Dapin Mutiara memberikan bantuan sembako kepada warga yang rumahnya terdampak bencana angin puting beliung di Ohoy atau Desa Debut, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Senin 30 Desember 2024. Bencana angin puting beliung yang menerjang Ohoy Depok pada Selasa 17 Desember 2024 ini mengakibatkan kerugian material yang cukup besar bagi keluarga yang terkena musibah. Bantuan yang disalurkan PT Dapin Mutiara ini bertujuan untuk meringankan beban korban angin puting beliung, apalagi menjelang perayaan Tahun Baru. Sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan sembako yang diberikan terdiri dari bahan makanan pokok berupa beras dan mie instan. Public Relation PT Dapin Mutiara Nikodemus Upro kepada awak media mengatakan ini merupakan aksi sosial yang dilakukan untuk meringankan beban masyarakat. Dirinya menjelaskan bantuan yang disalurkan ini berupa 30 karung beras ukuran 15 kilo dengan total 750 kilo, juga ada mie instan 30 karton. Sementara PJ Kepala Ohoy Depot Yopi Jamlean mengungkapkan terima kasih tak terhingga atas bantuan yang telah disalurkan. Menurutnya dengan adanya bantuan ini meringankan beban korban terdampak bencana angin puting beliung, sedangkan salah satu korban yang menerima bantuan sembako, Bapak Oscar Jamlean, mengungkapkan sembako sangat dibutuhkan masyarakat Ohoy Depot. Halo Kakak Amik Sudarmi. Baik, ini aksi peduli, aksi kemanusiaan dari grup Nusantara PR, khususnya PT Dapin Mutiara yang ada di Maluku Tenggara, khususnya di kawasan Debut. Jadi sebenarnya inilah bentuk kepedulian sosial dari perusahaan untuk bisa dapat membantu, walaupun hanya untuk meringankan sesaat, apalagi di masa-masa memasuki tahun baru 2025. Tentu bencana ini menjadi keprihatinan dari semua pihak dan lebih khusus dari grup Nusantara Prayer dan PT Dapin Mutiara. Jadi untuk meringankan beban hidup dari 122 kakak yang terdampak, maka ada sumbangan sembako berupa beras dan super mie
daripada 122 kakak di sini untuk dapat meringankan kehidupan, dapat meringankan atau membantu sedikit daripada kondisi seperti ini. Tentu kami berterima kasih masyarakat Tebut, tentu berterima kasih atas bantuan yang dibawa oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT David Mutiara hari ini, dan memang pas memasuki hari tanggal 30 ya, memasuki tahun kunci tahun, tentu semua orang butuh persiapan. Nah, keluarga terdampak ini memang pasti mengalami kerugian, mengalami kesusahan. Oleh karena itu dengan adanya bantuan ini tentu meringankan sekali, sangat membantu meringankan penderitaan masyarakat terdampak. Oleh karena itu kami dari Pohoi Debut, saya atas nama Pejabat Kepala Pohoi Debut bersama staf menyampaikan limpah terima kasih kepada pihak perusahaan atas dukungan yang diberikan. Siap. 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 Lagi menjelang tahun baru, Aha. walaupun biar sedikit, saya atas nama keluarga kena bencana, saya ucapkan banyak terima kasih kepada David Mutiara. Siap. Selain Dari dinas sosial, dari umat berarti Garut, dan beberapa mahasiswa yang memberikan bantuan. dia Om. Iya. Oke. Siap. Nanti Bapak Tribuners, jelang tahun baru 2025, harga cabai di Pasar Merdeka Ambon melonjak naik. Harga cabai di Pasar Merdeka Kota Ambon melonjak drastis Senin 30 Desember 2024. Pantauan tribunambon.com, harga cabai rawit saat ini dibanderol seharga Rp120.000. Harganya melonjak dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram, sementara harga cabai keriting dibanderol Rp70.000 dari harga sebelumnya per kilogram Rp25.000 dalam satu pekan ini. Kenaikan harga cabai dikarenakan stok cabai yang masuk dari distributor kurang, serta naiknya harga sudah 5 hari ini. Cabai yang didagangkan mereka berasal dari Namlea dan Seram, sementara tomat dan lemon Cina mengalami penurunan harga. Saat ini tomat dibanderol Rp15.000, harga sebelumnya Rp20.000. Untuk lemon Cina dibanderol Rp20.000 per kilogram. Tomat dan lemon Cina yang dijual Lombe berasal dari petani di Namlea. Karena ferry kurang. Berjalan cuma satu ferry, kalau dua boleh. Iya. Sekarang harga apa bahan dapur ini bagaimana? Sekarang sudah naik. Apa yang naik, Bang? Cili kecil dan besar. Cili kecil besar tuh berapa harganya, Bang? Cili kecil sekarang sudah 120. Kalau kecil besar, Bang? Besar sekarang 70. Besar. Kalau untuk tomat yang lemon Cina, Bang? Tomat sekarang hari ini tetap harga masih tetap 15. Yang lemon Cina sekarang 20. Apa naiknya harga cili itu karena apa, Bang? Karena pasukan kurang kapal yang ferry. Oh iya. Suhu berapa hari nih, Bang? Sudah 4 hari. Oke, Bang. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Harga ayam kampung di Pasar Merdeka Ambon melonjak naik jelang pergantian tahun. Jelang tahun baru 2025, harga daging ayam kampung di Pasar Merdeka Kota Ambon melonjak naik Senin 30 Desember 2024. Harganya tergantung ukuran besar kecil daging ayam tersebut. Dengan kisaran harga ayam kampung saat ini Rp60.000 hingga Rp80.000. Meningkatnya dari harga sebelumnya Rp70.000.
Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga ayam ini sudah sejak 20 Desember 2024. Hal tersebut mengikuti harga yang dikasih dari peternak ayam. Ayam yang diperoleh mereka berasal dari para peternak di Kota Ambon. Kenaikan harga ayam kampung tersebut tak pengaruhi daya belinya. Ayam potong. Iya, ayam potong. Potong segar. Iya, ayam potong segar. Untuk sekarang ini dia punya harga itu dari 60 sampai 80 untuk ayam segar. Harganya mulai naik atau gimana? Dia naik. Itu karena apa begitu? Itu dari naiknya ini, dari kita pedagang ini, karena naiknya ini kan dari peternakan tuh tadi. Jadi dia yang kasih naik. Nah, otomatis kita kan pedagang mesti kasih naik juga tuh. Jadi mungkin kita mau ikut harga yang ini. Naik berapa lama nih Bapak? Mulai dari tanggal 20. Nah, Untuk daya beli Bapak, masyarakat beli lumayan banyak. ya lumayan. Orang ada 2 kategori kan, ada ayam beku dari Surabaya, ada yang segar Ambon. Nah ini yang segarnya sudah yang kita jual. Oh, dari Ambon juga ini. Ini ya peternakan untuk di daerah Ambon tuh. Ini di Buhatu sudah ini. Sama Bapak sama. Bapak. Terima kasih. Dari sini. Ini jalan buntu itu lihat. Aman telu. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 30 Desember 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato.